pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Banjir di Dusun 1, kali ini sangat besar, Dusun 1. Ratusan rumah di 5 kecamatan di Tanggamus terendam banjir yang disebabkan tanggul sungai jebol. Puluhan truk antri menjual singkong di pabrik. Dampak protes pengusaha terkait penetapan harga singkong oleh pemerintah. Tim sepak bola Bayangkara FC resmi berpindah markas ke Lampung. Bayangkara FC resmi berpindah markas ke Lampung. Namanya juga berubah jadi Bayangkara Presisi Lampung FC. Pada Senin malam, para pemain dikenalkan kepada suporternya di markas baru Bayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda, Kecamatan Wayahalim, Bandar Lampung. Peresmian Bayangkara Lampung sempat diguyur hujan, namun tidak menyurutkan antusiasme para pendukung. Euforia pendukung dari warga Lampung pecah karena kembali memiliki tim sepak bola di kasta tertinggi Liga 1. Peresmian Bayangkara Lampung FC dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri mengatakan dengan pemain dan markas baru, diharap tim berjulukan The Guardian tersebut bisa meraih juara di Liga Utama pada musim ini. Home base yang baru, tim yang baru, ditambah tadi juga jersey yang baru, tentunya menjadi semangat bagi tim Bayangkara Presisi Lampung untuk kembali rebound masuk kepada klasemen Super League dan bisa berada di peringkat atas, dan ini menjadi harapan kita semua. Dan yang utama, dengan adanya semangat yang baru, tentunya kita juga terus menjaga agar sepak bola Indonesia terus bisa berjalan dengan lebih baik. Bayangkara FC sempat terdegradasi dari 5 utama pada musim pertandingan 2023-2024. Tahun ini Bayangkara FC sudah kembali naik ke kasta tertinggi Liga 1. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Berpindahnya markas Bayangkara FC ke Lampung setelah resmi bekerja sama dengan Pemprov Lampung. Tujuannya untuk mengembangkan olahraga dan membawa nama baik Provinsi Lampung di kancah nasional. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal yang menghadiri peresmian perpindahan markas Bayangkara Presisi Lampung ke Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, menyatakan optimis tim Bayangkara Lampung FC akan masuk 3 besar di musim Liga tahun ini. Skuad Bayangkara Lampung FC diisi 46 pemain. 10 diantaranya adalah pemain asing dan 36 lainnya pemain lokal yang berlatar belakang polisi dan sipil. Bayangkara Lampung FC akan melakoni laga pertama pada 8 Agustus 2025 menghadapi Borneo FC di kandang lawan. Luar biasa sekali animo masyarakat Lampung dalam menyambut Bayangkara Presisi Lampung FC. Ini diharapkan Bayangkara Lampung FC akan menjadi motor penggerak untuk kemajuan olahraga Provinsi Lampung, akan menjadi inspirasi bagi anak-anak muda Provinsi Lampung untuk berkompetisi untuk berolahraga untuk sepak bola bersama Provinsi. Minimal klasemen berapa Pak Yai? Ya. Target klasemen minimal. Akor 3 besar, insya Allah. Provinsi Lampung telah 3 kali memiliki klub bola yang masuk di Liga Utama.
Awalnya yakni Perserikatan Sepak Bola Bandar Lampung atau PSBL. Kedua yakni Badak Lampung FC yang merupakan perpindahan dari tim sepak bola Perserui asal Papua. Badak Lampung dibubarkan pada tahun 2021 setelah menelan pil pahit terdegradasi dari Liga 1. Kini Lampung kembali mendatangkan Bayangkara FC yang pernah juara Liga 1 pada tahun 2017. Robi Laste dan Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Salah satu pendapatan utama negara atau daerah dari pajak, tentunya seluruh jenis pajak, baik pajak bisnis hingga pajak penghasilan pribadi. Masyarakat dan perusahaan diwajibkan membayar dan melaporkan pembayaran pajak ke negara sesuai aturan dan waktu yang ditentukan. Regulasi aturan tentang pajak terus berkembang. Mulai Januari 2025, pemerintah menerapkan aturan baru tentang pajak yang tertuang dalam Peraturan Nomor 11. Tidak hanya membayar dan melaporkannya saja, dalam aturan baru tersebut, wajib pajak juga akan menerima surat permintaan penjelasan data dan keterangan atau SP2DK dari kantor pajak atau dikenal surat cinta pajak melalui sistem Cortex. Terdengarnya rumit bukan? Sosialisasi aturan baru tentang pajak diantaranya dilakukan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI yang digelar di Bandar Lampung pada Selasa siang. Sosialisasi melibatkan para konsultan pajak, akuntan perusahaan baik PT dan CV, serta mahasiswa sebagai pesertanya. Sosialisasi diharapkan para peserta bisa memahami aturan baru pajak dan mengedukasi ke wajib pajak lain. Kami berharap edukasi kepada para wajib pajak ini untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Kenapa? Karena kita ketahui bersama untuk pajak ini, kalau kita lihat struktur APBN itu lebih dari 70 bahkan 80% penerimaan APBN bersumber dari perpajakan. Nah, dengan melihat struktur ini maka kita lihat betapa pentingnya pajak itu sendiri. Kita sudah memulai pelaporan menggunakan sistem Cortex sehingga masih banyak dari perusahaan atau kita juga belum memahami, apalagi ada atau munculnya Per 11 2025 ini yang sangat banyak berubah dari aturan tahun sebelumnya sampai dengan yang berjalan ini, sehingga memang kita membutuhkan seminar ini mungkin bisa dilanjutkan oleh seminar lanjutan mengenai SP2DK dan lainnya. Tahun ini seluruh perusahaan mulai melakukan pelaporan pajak melalui sistem Cortex. Sementara itu dikutip dari laman Direktorat Jenderal Pajak, modernisasi sistem perpajakan tersebut akan berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak. Sistem Cortex mengubah paradigma kepatuhan pajak yang dipaksakan menjadi kepatuhan pajak secara sukarela. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.